Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Adab TV. Mari kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua mudah untuk mempelajarinya. Dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab bukan untuk orang asli yang bertutur kata bahasa Arab. Masih di buku yang pertama, pelajaran yang ketiga. Hal-hal yang akan dipelajari dalam pelajaran ketiga ini adalah sebagai berikut. Points to remember. Hal-hal yang perlu diingat dalam pelajaran yang ketiga ini. In this selection, we learn the use of the Arabic definite article al, which correspond to the English the. Dalam pelajaran ini kita akan belajar penggunaan artikel tertentu dalam bahasa Arab, yakni al, yang mana di dalam bahasa Inggris dia bersesuaian dengan the. When the definite article al is prefixed to a noun, naturally the indefinite article an is dropped. For example, jadi ketika artikel untuk kata benda tertentu, yakni diwakili al, itu mengawali dari sebuah kata benda, maka secara natural artikel and sound yang menunjukkan kata tidak tentu menjadi hilang. Contohnya, baitun, and sound tanwin yang menunjukkan kata benda tidak tertentu, maka ketika diubah menjadi kata benda tertentu, yakni al, maka tanwinnya berubah atau hilang. Jadi dhammah biasa. Yang awalnya baitun, sebuah rumah, menjadi al-baitu, rumah itu tertentu. Arabic has 28 letters. Dalam bahasa Arab ada 28 huruf. Of these 14 are called solar letters or sun letters. Dari 28 ini ada 14 huruf yang disebut juga sebagai huruf matahari atau huruf samsiyah. And the other 14 are called lunar letters or moon letters. Dan sisanya yang 14 disebut juga sebagai huruf-huruf bulan atau huruf-huruf qamariyah. In the articulations of the solar letters, the tip or the blade of the tongue is involved, as in ta, nun, ra, sin, etc. Jadi artikulasi dalam huruf-huruf matahari, huruf-huruf syamsiyah, maka ujung lidah kita itu masuk atau terlibat di dalam seperti yang ada dalam huruf ta, nun, ro, sin, etc. masuk. Kemudian sisanya yang 14, the tip or the blade of the tongue does not play any part in the articulations of the lunar letters, as in ba, wawu, mim, kaf, etc. Jadi yang sisanya yaitu huruf-huruf qamariyah, maka ujung lidah itu tidak ikut bermain, tidak masuk dalam artikulasi huruf-huruf qamariyah atau lunar letters, seperti yang ada dalam huruf ba, wawu, mim, kaf,
dan sebagainya. When al, alif lam, is prefixed to a noun beginning with solar letters, the L of the al is assimilated to the solar letters. Jadi ketika alif lam, al, dia mengawali sebuah kata benda dari huruf-huruf syamsiyah, huruf-huruf matahari, maka huruf lam dari al is assimilated, yaitu melebur dengan huruf-huruf solar, huruf-huruf matahari, melebur ke huruf-huruf syamsiyahnya. For example, al-syamsu, maka is pronounced asyamsu, dibaca asyamsu. Tetapi secara penulisan, no change take place in writing. Tetapi secara penulisan, huruf lam ini tetap tidak hilang, hanya saja dia melebur ke huruf syamsiahnya. Seakan-akan lamnya hilang secara pronoun, secara ucapan, tetapi secara tulisan tidak hilang. Al-syamsu berubah menjadi dibaca asyamsu. The assimilations is indicated by the shiddah on the first letter of the noun. Jadi asimilasi ini, peleburan ini ditandai dengan adanya huruf shiddah pada huruf syamsiyah. Ya. No such assimilation take place with the lunar letters. Jadi tidak ada asimilasi atau peleburan al ke huruf komariah atau lunar letters pada huruf-huruf komariah, ya. Jadi apabila al bertemu dengan huruf-huruf komariah, maka lamnya tidak melebur ke huruf komariah, tetapi tetap. For example, al-qamaru, yang artinya bulan, is pronounced al-qamaru. Ya, jadi al-qamaru tetap dibaca al-qamaru. Berbeda dengan asyamsu, karena huruf shin termasuk huruf-huruf syamsiyah, maka huruf lam melebur ke huruf syamsiyah, ke huruf matahari, seakan-akan lafnya hilang. Tetapi apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf komariah, maka dia tetap dibaca tetap al-qamaru. Here are some more example of the assimilations of the lam, ya, of the al, lam dari al to the solar letters. Ini tip pada contoh-contoh al-najmu ar-rajulu ad-diku as-samaku. See the table of Note that the alif of al is pronounced only when it is not preceded by another word. Perlu diingat bahwa alif dari al diucapkan hanya ketika dia tidak didahului oleh kata yang lain. If it is preceded by a word, it is dropped in pronunciation. Jika ia didahului oleh sebuah kata, maka dia dihilangkan dalam pengucapan. Though it remain in writing, meskipun ia tetap ada dalam
tulisan. For example, al-baitu. Here, the alif is pronounced. Di sini, alif diucapkan. Al-baitu. But if it is preceded by wa, meaning and, apabila ia didahului oleh wa, ya, dalam contoh ini, contohnya apabila ia didahului oleh huruf wa yang artinya dan, the alif is dropped. Huruf alif dihilangkan. And the phrase is pronounced wal baitu, not wa al baitu. Ya, contohnya ketika ditambahin al baitu ditambahi wa di depannya, maka huruf alifnya hilang. Yang awalnya al baitu menjadi wal baitu. To indicate this omission in pronunciation, this sign alif is placed without, ini harusnya without, bukan above, without the hamzah. Ya, alifnya ditulis tanpa hamzah. Jadi untuk mengindikasikan menghilangkan pengucapan alif, maka hamzah yang biasanya ada di atas dari huruf alif dihilangkan. Contohnya jadi wal baitu. The initial vowel. Jadi inisial huruf vokal a, i, or u, which is omitted when preceded by a word is called hamzah wasol. Jadi alif yang berbunyi a, i, u yang dihilangkan apabila dia didahului oleh sebuah kata, maka dia disebut sebagai hamzah wasol. Berikutnya, al-babu maftuh. The door is open. Pintu itu terbuka. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Dalam kalimat ini, hal-hal yang perlu diingat adalah we have learned that the tanwin is the indefinite article. Kita sebelumnya belajar bahwasanya tanwin adalah salah satu bentuk artikel atau kata tidak tertentu, indefinite article, and it is to be translated as sebuah atau seekor atau seorang, dan ia ditranslasikan sebagai seekor seorang. For example, baitun, ya, tanwin baitun, a house, sebuah rumah. Tetapi but this does not apply to adjective like maftuhun and maksurun. Tetapi kata dalam bahasa Inggris yang berarti sebuah, seekor, seorang itu tidak berlaku untuk kata-kata adjektif atau kata sifat seperti maftuhun yang berarti terbuka dan maksurun yang berarti broken. Jadi al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Bukan pena itu seekor rusak, sebuah rusak, nggak cocok, nggak tepat. Sama seperti al-babu maftuhun, pintu itu sebuah terbuka, nggak cocok ya. Jadi kata itu tidak apply untuk kata yang bersifat kata sifat ya, atau adjective ya. Baik, vocabulary, kosakata. Ghaniyun, ghani, rich, kaya. Tawilun, tawil,
tall, panjang, tinggi. Baridun, barid, cold, dingin. Jalisun, jalis, sitting, duduk atau orang yang duduk. Jadidun, jadid, new, baru. Qaribun, qarib, near, dekat. Nadhifun, nadhif, clean, bersih. Saghirun, saghir, small, kecil. Khafifun, khafif, light, lemah, ringan. Al-waraqu, al-waraq, paper, kertas. At-tufah, at-tufahu, at-tufah, apple. At-tukanu, at-tukan, shop, toko. Maridun, marid, sick. Fakirun, fakir, poor, miskin. Qasirun, qasir, short, pendek. Harrun, har, hot, panas. Waqifun, waqif, standing, berdiri. Qadimun, qadim, old. Ba'idun, ba'id, far away, jauh. Wasikhun, wasikh, dirty, kotor. Kabirun, kabir, big, besar. Thaqilun, thaqil, heavy, berat. Al-ma'u, al-ma', water, air. Hamilun, jamilun, jamil, beautiful, cantik. Hulwun, hul, sweet. Baik, kita mulai dengan pelajaran yang ketiga. At-darsus salith, the third lesson, pelajaran yang ketiga. Baitun, a house, sebuah rumah. Al-baitu, the house, rumah itu. Kitabun, a book, sebuah buku. Al-kitabu, kitab itu, buku itu. Qalamun, a pen, sebuah pena. Al-qalamu, the pen, pena itu. Jamalun, a camel, seekor unta. Al-jamalu, the camel, unta itu. Al-qalamu maksurun, the pen is broken, pena itu patah. Nah, seperti yang tadi kita pelajari di points to remember, bahwa untuk kata sifat maksurun seperti broken itu tidak ada artikel a atau an di dalam bahasa Inggris. Jadi tidak bisa misalkan the pen is a broken, tidak seperti itu. Karena kata sifat tidak dimasuki a atau an di dalam bahasa Inggris. Jadi al-qalamu maksurun, pena itu rusak. The pen is broken. Sama halnya dalam contoh berikut ini. Al-babu maftuhun, the door is open, pintu itu terbuka. Al-waladu jalis, wal mudarrisu waqif, the boy is sitting and the teacher is standing.
Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Al-waladu jalis, the boy is sitting. Anak itu duduk. Wal mudarrisu waqif, dan guru itu berdiri. And the teacher is standing. Al-mithalu tali, the next example, contoh berikutnya. Al-mithalul awal, the first example, contoh yang pertama. Al-kitabu jadid wal qalamu qadim, the book is new and the pen is old. Kitab itu baru dan pena itu lama. Al-mithal tsani, the second example, contoh yang kedua. Al-himaru saghir wal hisanu kabir, the donkey is small and the horse is big. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-mithal tsalits, the third example, contoh yang ketiga. Al-kursiyu maksur, the chair is broken. Kursi itu patah. Al-mithalur rabi', the fourth example, contoh yang keempat. Al-mindilu wasikhun, the handkerchief is dirty. Sapu tangan itu kotor. Al-mithalul khamis, the fifth example, contoh yang kelima. Al-ma'u barid, the water is cold. Air itu dingin. Al-mithalut tasi', maaf, al-mithalus sadis, the sixth example, contoh yang keenam. Al-qamaru jamil, the moon is beautiful. Bulan itu cantik, indah. Al-mithalus sabi', the seventh example. Al-baytu qarib wal masjidu ba'id, the house is near and the mosque is far away. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-mithalu tsamin, the eighth example, contoh yang ke-8. Al-hajaru thaqil wal waraqu khafif, the stone is heavy and the paper is light. Batu itu berat, heavy, dan al-waraqu, the paper, kertas itu khafif, ringan. Al-labnu harun, the milk is hot. Susu itu panas. Kemudian the last example, contoh yang terakhir. Al-qamisu nadhif, the shirt is clean. Kemeja itu bersih. Tamarin, exercises, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama. The first exercise. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Read and write with shakal, with a harokat at the end of word. Jadi baca dan baca
dan tulis dengan harokat, dengan memberikan harokat di akhir dari kata-kata berikut. Masjidun, sebuah masjid. Al-masjidu, masjid itu. Al-ma'u, air itu. Ma'un, air. Al-baitu, rumah itu. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalamu, pena itu. Al-qalbu, anjing itu. Kalbun, anjing. Qamisun, kemeja. Shirt. Waladun, anak. Al-hajarun, batu. Stone. Al-waladu, the boy, anak itu. Himarun, donkey, seekor keledai. Al-himaru, keledai itu, the donkey. Baik, berikutnya At-tamrinu tsani, Iqra waktub, read and write. Al-awwal, al-maktabu maksur, the desk is broken, meja itu patah. Al-mudarrisu jadid, the teacher is new, guru itu baru. Al-thalith, the third, al-qamisu wasikh, the shirt is dirty, kemeja itu kotor. Al-rabi, the fourth, al-labanu barid, susu itu dingin. Al-khamis, the fifth, al-masjidu maftuh, the mosque is open, masjid itu buka atau terbuka. As-sadith, the sixth, al-hajaru kabir, the stone is big, batu itu besar. Asy-syabi', the seventh, al-labanu baridun wal ma'u har, the milk is cold and the water is hot, susu itu dingin dan air itu panas. Al-thamin, the eighth, al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqif, the engineer is sitting and the teacher is standing. Engineer itu duduk dan guru itu berdiri. At-tasi', the ninth, al-qamaru ba'id, the moon is far, bulan itu jauh. Al-asir, tenth, al-mindilu nadhif, the handkerchief is clean, sapu tangan. Baik, berikutnya at-tamrinu tsalits. Imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Fill in the following blank space with a suitable word from the following words. Jadi isi, imla isi al-faragha titik yang kosong ya, fi ma yali dari hal-hal berikut biwad'il kalimatil munasibah dengan meletakkan kata-kata yang cocok ini minal kalimatit taliyah dari kata-kata berikut. Jamil, beautiful, cantik. Wasikh, dirty, kotor. Maftuh, terbuka, open. Har, hot, panas. Thaqil,
heavy, berat. Khafif, light, ringan. At-tamrinul awal, contoh yang pertama, the first exercise. Al-hajaru thaqil, the stone is heavy. Batu itu berat. Al-babu maftuh, the door is open, pintu itu terbuka. Al-qamaru jamil, the moon is beautiful, bulan itu cantik. Al-waraqu khafif, the paper is light, kertas itu ringan. Al-mindilu wasikh, the handkerchief is dirty, sapu tangan itu kotor. Al-labanu har, the milk is hot, susu itu panas. Baik, kita lanjutkan. At-tamrinur rabi', the fourth exercise, latihan yang keempat. Imla al-faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah, fill in the following blanks with suitable words. Imla, isi al-faragh titik-titik kosong fi ma yali, dari hal-hal berikut, biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibah, kata-kata yang cocok. Al-awwal, the first, yang pertama. Al-qamisu nadhif, the shirt is clean, kemeja itu bersih. Thani, second. Al-qalamu maksur, the pen is broken, pena itu rusak. Al-thalith. Al-labanu barid, the milk is cold, susu itu dingin. Rabi'. Al-baitu qarib, the house is near, rumah itu dekat. Al-khamis. Al-masjidu ba'id, the mosque is far, masjid itu jauh. As-sadis. Ar-rajulu waqif, the man is standing, laki-laki itu berdiri. Al-waladu jalis, anak itu duduk, the boy is sitting. Ya. Al-thamin. Al-hisanu kabir, the horse is big, kuda itu besar. At-tasi, the ninth. Ad-daftaru qadim, the notebook is old, buku catatan itu lama. Al-ashir, the tenth. Al-kitabu jadid, the book is new, buku itu baru. Baik, berikutnya. Al-kalimatul jadidah, the new words, kata-kata baru. Al-qamar, the moon. Jadid, new. Qadim, old. Wasikh, dirty. Nadhif, clean. Har, hot. Barid, cold. Saghir, small. Kabir, big. Maftuh, open. Makshur, broken. Thaqil, heavy. Khafif, light. Jamil, beautiful. Waqif, standing. Jalis, sitting. Baik, berikutnya, the next lesson. Al-harful qamariyatu wal harful syamsiyah.
the moon letters and the sun letters, huruf-huruf Qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa huruf Hijaiyah itu terdiri dari 28 huruf. 14 huruf masuk huruf-huruf Qamariyah dan 14 huruf masuk huruf-huruf Syamsiyah. Huruf Qamariyah adalah huruf yang mana ketika sebelumnya didahului huruf alif lam, maka lamnya tidak melebur kepada huruf Qamariyah. Sementara huruf Syamsiyah, maka ketika didahului huruf alif lam, maka lamnya hilang atau melebur ke huruf Syamsiyah. Baik, berikut adalah 14 huruf Qamariyah dan 14 huruf Syamsiyah. Berikut contohnya. Al-harful Qamariyah, the moon letters, huruf-huruf Qamariyah. Al-awwal, alif. Al-ab, the father. Al-thani, ba. Al-bab, the door, pintu. The third, al-thalith, jim. Al-jannah, the heaven, surga. Al-rabi, ha. Al-himar, the donkey, keledai. Al-khamis, fifth, kha. Al-khubz, the bread, roti. Al-sadis, six, yang keenam, ain. Al-ain, the eye. Al-syabi, seventh, yang ketujuh, ghain. Al-ghada, the lunch, makan siang. Al-thamin, eight, delapan, fa. Al-fam, the mouth. At-tashi, ninth, qaf. Al-qamar, the moon, bulan. Al-ashir, 10, 10, kaf. Al-kalb, the dog. Ahada ashar, 11, mim. Al-ma, the water. Al-thaniya ashar, wawu. Al-walad, the boy. Anak. Al-thalitha asar, the 13, ke-13, ha. Al-hawa, the air, udara. Al-rabi' ashar, 14, 14, ya. Al-yad, the hand. Baik, berikutnya adalah huruf-huruf Syamsiyah. The next is the sun letters, al-harfush Syamsiyah. Al-awwal, the first, yang pertama adalah huruf ta. At-tajir, the merchant, pedagang. Al-thani, second, yang kedua adalah huruf tha. Al-thawb, the garment, dress, garment atau pakaian. Al-thalith, third, yang ketiga adalah huruf dal. Ad-dik, the roaster, ayam jantan. Ar-rabi, the fourth, yang keempat adalah huruf zal. Az-zahab, the gold, emas. Al-khamis, fifth, yang kelima adalah huruf ra. Ar-rajul, the man, laki-laki, laki-laki itu. Asyadis, shiksh, yang keenam adalah huruf za. Al-jahra, the flower, bunga.
Asyabi 7, yang ketujuh adalah huruf sin. As-samak, the fish, ikan. Thamin 8, yang kedelapan adalah huruf shin. Asyamsh, the sun. At-tasi, yang ke-9 9 adalah huruf shad. As-sadr, the chest, dada. Al-ashir 10, yang ke-10 adalah huruf dha. Dhaif, the guest, tamu. Ahada ashar, yang ke-11 11 adalah huruf ta. At-talib, the student. Al-thaniya ashar 12 adalah huruf dha. Al-dhahr, the back, punggung. Al-thalitha ashar, the 13 adalah yang ke-13 adalah huruf lam. Al-lahm, the meat, daging. Al-rabi'a ashar 14, yang ke-14 adalah huruf nun. An-najm, the star, bintang. Selanjutnya, mari kita baca contoh-contoh berikut. Next, let's read the following example. Ba'da dhalik, ta'na naqra al-mithal at-tali. Al-awwal, the first, yang pertama, an-najmu ba'id, the star is far, bintang itu jauh. As-sukaru hulu, selanjutnya mari kita baca contoh-contoh berikut. Next, let's read the following example. Ba'da dhalik da'na naqra al-mithal at-tali. Al-awwal, the first, yang pertama, an-najmu ba'id, the star is far, bintang itu jauh. Al-thani, second, yang kedua, ar-rajulu waqif, the man is standing, laki-laki itu berdiri. Al-thalith, third, yang ketiga, as-sukaru hul, the sugar is sweet, gula itu manis. Ar-rabi, fourth, yang keempat, at-talibu marid, the student is sick, pelajar itu sakit. Al-khamis, the fifth, yang kelima, ad-diku jamil, the rooster is beautiful, ayam jantan itu cantik. As-sadis, the sixth, yang keenam, ad-daftaru jadid, the notebook is new, buku catatan itu baru. As-sabi, seventh, yang ketujuh, at-tajiru ghani, the merchant is rich, pedagang itu kaya. As-thamin, eight, yang kedelapan, ad-dukanu maftuh, the shop is open, toko itu terbuka. At-tasi, the nine, yang kesembilan, al-waladu faqir, the boy is poor, anak laki-laki itu miskin. 10, al-ashir, at-tufahu ladhid, the apple is delicious, apel itu lezat. Ahada ashar, 11, yang ke-11, at-tabibu tawilun wal mudarrishu qashirun, the doctor is tall and the teacher is short,
Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Baik, berikutnya latihan tamarin exercises. At-tamrinul awal, the first exercise. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis dengan memberikan harokat di akhir dari kata-kata berikut. Read and write with the correct endings, vowelizations of the word. Ya, dengan memberikan harokat yang tepat di akhir dari setiap kata-kata berikut. Al-babu, the doors, pintu. At-tajiru, merchant, pedagang itu. An-najmu, the star, bintang itu. Al-qamaru, the moon, bulan itu. Ad-diku, the rooster, ayam jantan itu. Al-ma'u, the water, air itu. Asyariru, tempat tidur itu. The bed. Al-baitu, the house, rumah itu. Al-masjidu, the mosque, masjid itu. Ar-rajulu, the man, laki-laki itu. As-sukkaru, the sugar, gula itu. Al-waraku, the paper, kertas itu. Baik, berikutnya contoh yang kedua, at-tamrinus tsani, the second example. Imla al-faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Fill in the following blanks with suitable words. Isi titik-titik yang kosong dari hal-hal berikut ini biwad'i kalimatin munasibah, dengan meletakkan kata-kata yang tepat. Al-awwal, ini sudah diisi ya, kita tinggal baca saja. At-tajiru ghani, the merchant is rich, pedagang itu kaya. Ats-tsani, as-sukaru hul, the sugar is sweet. Ats-tsalis, al-waladu marid, the boy is sick, anak itu sakit. Ar-rabi, fourth, yang keempat, at-tufahu ladid, the apple is delicious, apel itu lezat. Al-khamis, fifth, yang kelima, ar-rajulu tawil, the man is tall, laki-laki itu tinggi. As-sadis, six, yang keenam, al-waladu qashir, the boy is short, anak laki-laki itu. At-tamrinus tsalits, the third exercise, latihan yang ketiga. Ikhtar kalimah minal qa'imah ba tunasibul kalimah allati fil qa'imah alif. Select a word from column B that suitable with column A, alif. Ya. Pilih kalimat yang ada di kolom B yang cocok dengan kata-kata yang ada di kolom A. Ini sudah diberikan jawabannya, kita tinggal baca. At-talibu marid, the student is sick, siswa itu sakit. Ad-dukkanu maftuh, the shop is open, toko itu buka. At-tufahu ladhid, the apple is delicious, apel itu lezat. Al-ma'u har, the water is hot, air itu panas. Al-hajaru thaqil,
The stone is heavy. Batu itu berat. Al-qalamu maksur. The pen is broken. Pena itu patah. Al-kalimatul jadidah. The new words. Kata-kata baru. Hullu. Hul. Sweet. Marid. Sick. Ad-dukan. The shop. Toko. Ghani. Rich. Kaya. Tawil. Tall. Long. Tinggi. Atau bisa juga panjang. Faqir. Poor. Qashir. Short. Pendek. At-tufah. The apple. Apple. Baik, berikutnya tamrin, exercise. Iqra al-kalimatil atiyah. Waktubha mara'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Read and write the following words, paying attention to the rules for the pronunciations of the moon and the sun letters. Jadi baca kata-kata berikut dan tulis dengan mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan pelafalan daripada huruf-huruf qamariyah dan juga huruf-huruf syamsiyah. Baik. Al-baitu, the house, rumah itu. Ad-diku, the rooster, ayam jantan itu. Al-mudarrishu, the teacher, guru itu. Al-bab, al-babu, pintu itu. Al-talib, the student, pelajar itu. As-sukar, the sugar, gula itu. Ad-daftaru, the notebook, buku catatan itu. Al-akhu, brother, the brother, saudara itu. Ar-rasul, rasul itu. Al-wajhu, the face, wajah itu. As-sadiq, the friend, teman itu. Al-Qur'anu, Al-Quran. As-shalah, salat. Al-Ka'bah, Ka'bah. Ar-ra'su, the head, head. Al-isba', the finger, jari. As-sabun, the soap, sabun. Al-dhufru, the nail, kuku. Al-fajru, the dawn, fajar. Al-dhuhru, the midday, tengah hari atau waktu zuhur. Al-ashru, the afternoon, sore hari. Al-maghrib, the sunset, tenggelamnya matahari, waktu maghrib. Al-isya, the evening, waktu isya. Di sini ada catatan. Al-Ka'bah, ta ini adalah ta marbutah. Ta marbutah. Any noun that end with ta marbutah, 99.9% of the time it is a feminine noun. Jadi jika ada kata benda yang berakhiran dengan huruf ta marbutah seperti as-salatu, al-ka'bahtu, maka dia menunjukkan kata benda perempuan, feminine noun, muannas, ya, kata benda muannas. Baik, demikianlah pelajaran ketiga dari buku ke-1 Durusul Lughatil Arabiyyah. Jangan lupa untuk mengerjakan seluruh latihan-latihannya, baca kemudian tulis, ini untuk membiasakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.